Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan sebuah pagi di mana dunia terasa berbeda. Tidak ada lagi garis batas yang memisahkan negara. Tidak ada lagi bendera yang berkibar untuk menunjukkan identitas bangsa. Tidak ada lagi paspor di tangan kita saat bepergian. Semua orang, entah dia lahir di Jakarta, New York, Kairo, atau Tokyo, menyebut dirinya dengan satu nama, warga dunia. Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Satu bumi, satu pemerintahan, satu keluarga besar manusia. Mari kita mundur sejenak dan bayangkan bagaimana rasanya hidup dalam dunia seperti ini. Tanpa perbatasan hari ini, kita terbiasa dengan batas-batas negara. Garis-garis imajiner yang ditarik di peta, tapi sangat nyata dalam kehidupan kita. Untuk masuk ke negara lain, kita butuh visa, paspor, dan izin tinggal. Untuk berdagang, ada pajak ekspor-impor. Bahkan, perang terjadi hanya karena perbedaan wilayah. Tapi, bagaimana jika semua itu hilang? Tidak ada lagi pemeriksaan di bandara yang menanyakan, kamu dari negara mana? Tidak ada lagi label produk impor atau barang lokal. Dunia jadi satu rumah besar, tanpa pintu yang terkunci. Identitas baru di dunia sekarang, kita sering ditanya, kamu orang mana? Indonesia? Amerika? Jepang? Itu bagian dari identitas kita, tapi dalam satu pemerintahan dunia, identitas itu berubah. Tidak ada lagi kebangsaan. Kita semua hanya punya satu identitas, manusia penghuni bumi. Bayangkan seorang anak kecil di masa depan. Ketika ditanya, kamu dari mana? Dia akan menjawab, aku dari planet bumi. Sederhana, tapi penuh makna. Manusia. Jadi satu keluarga besar kita terbiasa melihat berita konflik antar negara, perang, perebutan sumber daya, dan perbedaan ideologi. Tapi dalam satu pemerintahan besar, konsep negara tetangga tidak ada lagi. Semua orang dianggap saudara. Kalau hari ini kita bilang sesama warga negara, di masa depan mungkin kita akan bilang sesama warga bumi. Awal dari sebuah mimpi tentu, ide ini bukan hal baru. Sejak lama, ada tokoh-tokoh besar yang membayangkan dunia tanpa batas. Penyair, filsuf, bahkan politisi pernah mengusulkan konsep pemerintahan dunia. Tapi biasanya, ide itu selalu dianggap terlalu utopis, terlalu sulit diwujudkan. Namun, bukankah semua perubahan besar di dunia dulu juga pernah dianggap mustahil? Dulu, siapa sangka manusia bisa terbang? Siapa sangka internet bisa menghubungkan miliaran orang? Jadi mungkin saja suatu hari ide ini bukan lagi sekadar mimpi, tapi kenyataan. Tapi sebelum kita terbawa suasana indahnya dunia tanpa batas, ada pertanyaan besar yang harus kita jawab. Bagaimana sistem pemerintahannya berjalan? Bagaimana cara menyatukan ekonomi yang sangat berbeda? Apakah budaya-budaya unik masih bisa bertahan? Dan apakah benar semua orang bisa hidup rukun dalam satu keluarga besar? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kita ke bab berikutnya. Tapi satu hal yang pasti, bab pertama ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan membayangkan. Bayangkan sebuah dunia di mana kita tidak lagi melihat orang sebagai asing atau orang luar negeri. Kita hanya melihat manusia, sama seperti kita. Dan mungkin disitulah awal dari dunia tanpa batas benar-benar dimulai. Bayangkan sejenak, jika benar dunia akhirnya berada di bawah satu pemerintahan, pasti itu tidak terjadi dalam semalam. Tidak ada tombol ajaib yang bisa ditekan, lalu semua bendera diturunkan dan diganti dengan satu lambang global. Prosesnya pasti panjang, penuh lika-liku. Bahkan penuh konflik. Langkah pertama, kesadaran. Bersama semuanya dimulai dari satu kesadaran bahwa masalah-masalah besar dunia seperti perubahan iklim, pandemi, krisis energi, hingga ancaman perang nuklir tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Negara-negara mulai sadar, jika mereka terus mementingkan diri sendiri, umat manusia mungkin tidak akan bertahan lama. Dari sinilah muncul gagasan, bagaimana kalau kita bersatu? Konferensi dunia. Titik awal bayangkan sebuah konferensi besar, jauh lebih besar dari PBB yang kita kenal hari ini. Semua pemimpin dunia duduk dalam satu ruangan. Tidak lagi untuk membahas sekadar kerjasama ekonomi atau perjanjian damai, tapi untuk membahas ide paling berani sepanjang sejarah,
membentuk pemerintahan global. Suasana tegang. Sebagian pemimpin merasa ini ide gila. Sebagian lagi melihatnya sebagai satu-satunya jalan keluar. Diskusi berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Perdebatan besar muncul. Siapa yang akan memimpin? Bagaimana kekuasaan dibagi? Apakah semua negara mendapat suara yang sama? Hambatan besar, ego dan kepentingan inilah tantangan utama. Setiap negara punya kepentingan. Negara kuat mungkin takut kehilangan kekuasaan. Negara kecil mungkin takut ditindas dalam sistem global. Seperti keluarga besar yang ingin tinggal serumah. Semua orang ingin kamarnya sendiri, aturannya sendiri, dan privasinya sendiri. Beberapa negara mungkin menolak. Mereka berkata, kami bisa sendiri. Kami tidak butuh pemerintahan dunia. Dan penolakan ini bisa menimbulkan konflik baru. Perlahan, kerjasama kecil. Jadi dasar tapi perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil. Misalnya, negara-negara setuju untuk membuat aturan global tentang iklim. Atau satu sistem kesehatan dunia. Kerjasama kecil ini kemudian melebar. Perdagangan, transportasi, teknologi, hingga keamanan internasional. Sedikit demi sedikit, garis batas negara mulai terasa tidak penting lagi. Dan pada akhirnya, ide pemerintahan global tidak lagi terdengar mustahil. Penyatuan bukan dengan perang, tapi dengan kesepakatan sejarah mencatat, banyak kerajaan besar lahir dari perang. Tapi penyatuan dunia tidak mungkin lagi ditempuh dengan cara itu. Di era modern, perang justru akan menghancurkan semua. Satu-satunya jalan adalah kesepakatan, kompromi, dan kesadaran bahwa bertahan hidup lebih penting daripada mempertahankan ego nasional. Momen bersejarah, deklarasi dunia akhirnya. Bayangkan momen itu datang di sebuah sidang akbar. Pemimpin-pemimpin dunia menandatangani deklarasi persatuan global. Satu demi satu bendera negara diturunkan, digantikan oleh satu lambang bersama di jalan-jalan. Orang-orang menyalakan layar ponsel, menyaksikan sejarah baru tercipta. Seorang anak kecil bertanya pada ibunya, "Bu, apa artinya?" Sang ibu tersenyum dan menjawab, "Itu artinya kita semua sekarang hidup di bawah satu atap, satu rumah besar yang bernama bumi. Tapi ini baru awal, namun penyatuan hanyalah permulaan." Setelah satu pemerintahan terbentuk, pekerjaan sesungguhnya baru dimulai. Bagaimana sistem politiknya berjalan? Bagaimana menjaga keadilan ekonomi? Bagaimana mengatur keberagaman budaya? Pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi tantangan yang jauh lebih besar. Setelah dunia sepakat untuk bersatu, pekerjaan berat berikutnya pun dimulai. Membentuk sebuah pemerintahan global bukanlah hal kecil. Bayangkan saja, mengatur sebuah negara dengan ratusan juta penduduk saja sudah rumit. Lalu, bagaimana dengan satu dunia yang berisi lebih dari 8 miliar manusia? Pertanyaan besarnya adalah, seperti apa bentuk pemerintahan dunia ini? Pilihan pertama, demokrasi global banyak. Orang akan berkata, kalau dunia bersatu, berarti semua orang harus punya suara yang sama. Artinya, kita mungkin akan memiliki pemilu global. Bayangkan, suatu hari semua orang di bumi, dari desa kecil di Afrika hingga kota besar di Eropa, sama-sama datang ke bilik suara, atau cukup klik lewat ponsel mereka untuk memilih satu pemimpin dunia. Pemimpin itu bukan lagi Presiden Amerika atau Perdana Menteri Jepang, melainkan Presiden Bumi atau mungkin Sekretaris Jenderal Dunia. Terdengar keren, bukan? Tapi masalahnya, bagaimana jika 8 miliar orang memilih pemimpin yang sama sekali berbeda dari nilai budaya kita? Bagaimana kalau pemimpin itu berasal dari belahan dunia yang bahkan tidak kita kenal? Demokrasi global terdengar adil, tapi juga penuh tantangan, pilihan. Kedua, Dewan Dunia Alternatif lain adalah membentuk semacam parlemen dunia. Setiap wilayah atau benua mengirimkan perwakilannya, mirip dengan sistem PBB sekarang, tapi dengan kekuasaan nyata. Misalnya, Asia, Eropa, Afrika, Amerika, dan Oseania masing-masing punya kursi dalam dewan ini. Jumlah kursi mungkin disesuaikan dengan jumlah penduduk. Lalu, keputusan penting diambil lewat voting di dewan tersebut. Sistem ini mungkin lebih praktis, tapi tetap menimbulkan pertanyaan. Apakah perwakilan benar-benar bisa mewakili seluruh suara rakyat di wilayahnya? Pilihan ketiga, satu pemimpin tunggal ada, juga ide yang lebih ekstrim. Dunia dipimpin oleh satu pemimpin tunggal, mirip seorang raja global. Semua keputusan diambil secara terpusat, lalu dijalankan ke seluruh dunia. Namun, masalah besar muncul.
Apa jadinya jika pemimpin itu korup atau tirani? Jika dalam negara biasa rakyat bisa melawan atau mengganti pemimpin, bagaimana dengan skala dunia? Apakah kita siap jika seluruh umat manusia bergantung pada keputusan satu orang? Siapa yang mengatur hukum? Selain kepemimpinan, ada pertanyaan lain. Hukum apa yang berlaku? Hari ini, hukum di setiap negara berbeda-beda. Ada yang ketat, ada yang longgar, ada yang berbasis agama, ada yang berbasis tradisi. Dalam satu pemerintahan global, apakah hukum harus diseragamkan? Misalnya, hal-hal yang legal di satu negara, tapi dilarang di negara lain. Apakah semuanya akan disatukan? Jika ya, siapa yang memutuskan standar moral untuk 8 miliar orang? Pembagian kekuasaan mungkin. So, sistem global akan meniru model negara modern. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif.eksekutif, menjalankan pemerintahan sehari-hari. Legislatif membuat undang-undang global. Yudikatif mengadili pelanggaran hukum internasional. Bedanya, skala semua ini bukan lagi nasional, tapi global. Bayangkan, ada Mahkamah Agung Dunia yang bisa mengadili siapapun, bahkan seorang mantan pemimpin negara besar. Satu polisi dunia lalu, bagaimana dengan keamanan? Tidak ada lagi tentara nasional, semua bergabung menjadi pasukan perdamaian dunia. Mereka bukan untuk menyerang negara lain, karena negara lain tidak ada lagi, tapi untuk menjaga ketertiban global, menghentikan konflik dalam negeri, atau melawan ancaman bersama, seperti terorisme internasional atau bencana global. Dilema besar, keadilan untuk semua, tapi apapun bentuk sistemnya, satu masalah selalu muncul, keadilan. Bagaimana memastikan keputusan global adil untuk penduduk di pulau kecil yang terpencil? Sama adilnya untuk warga kota besar dengan teknologi canggih? Apakah suara seorang petani di pedalaman Afrika sama beratnya dengan suara seorang pebisnis di New York? Dan apakah sistem global benar-benar bisa mendengar semua suara itu? Setelah struktur pemerintahan global terbentuk, ada satu pertanyaan besar yang langsung muncul. Bagaimana dengan ekonomi? Karena faktanya, uang dan perdagangan adalah urat nadi kehidupan modern. Tanpa sistem ekonomi yang jelas, pemerintahan dunia hanya akan jadi ide kosong. Satu mata uang dunia, bayangkan, jika tidak ada lagi dolar, rupiah, yen, atau euro. Semua diganti dengan satu mata uang global. Kita bisa menyebutnya global credit atau bahkan Earth Coin. Dengan satu mata uang, tidak ada lagi pusing memikirkan kurs tukar. Tidak ada lagi harga yang berbeda hanya karena kita pindah negara. Seorang pekerja di Brasil bisa dibayar dengan uang yang sama nilainya dengan pekerja di Korea atau di Mesir. Kedengarannya simple, tapi di balik itu ada tantangan besar. Bagaimana cara menyamakan harga di seluruh dunia? Apakah secangkir kopi di Jakarta akan sama harganya dengan secangkir kopi di Paris? Perdagangan internasional hilang hari ini. Kita sering mendengar istilah ekspor dan impor. Tapi dalam satu pemerintahan global, konsep itu hilang. Tidak ada lagi perdagangan internasional, karena semuanya dianggap perdagangan dalam negeri. Artinya, barang-barang bisa bergerak lebih bebas. Apel dari Chile bisa dijual ke Afrika tanpa pajak. Mobil yang dibuat di Jepang bisa digunakan di Eropa tanpa bea masuk. Akibatnya, harga barang bisa lebih murah dan distribusi lebih cepat. Namun, ini juga bisa membuat industri kecil di suatu wilayah kalah bersaing dengan industri raksasa global. Kesetaraan ekonomi. Tantangan paling berat salah satu masalah terbesar dunia saat ini adalah kesenjangan ekonomi. Ada negara yang sangat kaya, ada yang sangat miskin. Kalau semua negara bersatu, bagaimana cara menyatukan jurang perbedaan ini? Apakah pemerintahan global akan menerapkan pajak dunia, di mana negara atau wilayah yang lebih kaya harus membantu yang lebih miskin? Ataukah semuanya dibiarkan bersaing bebas, dan yang kuat semakin kaya sementara yang lemah semakin tertinggal? Jika tidak diatur dengan baik, pemerintahan global justru bisa menciptakan ketidakadilan baru. Sistem kerja global dalam dunia bersatu. Tenaga kerja juga bebas bergerak, orang bisa bekerja di mana saja, tanpa visa kerja atau izin khusus. Seorang dokter dari India bisa langsung bekerja di rumah sakit di Kanada. Seorang programmer dari Afrika bisa langsung direkrut perusahaan di Jepang. Ini bisa membuka peluang besar bagi banyak orang, tapi juga bisa menimbulkan masalah baru. Apakah semua orang akan berpindah ke kota-kota besar dan meninggalkan desa? Apakah daerah tertentu akan kehilangan tenaga kerja
Karena semua orang ingin bekerja di tempat yang lebih kaya, ekonomi digital jadi tulang punggung dalam pemerintahan dunia. Kemungkinan besar ekonomi akan bergerak ke arah digital. Tidak ada lagi uang kertas atau koin berbeda-beda. Semua menggunakan sistem digital global yang terhubung lewat internet. Hal ini bisa mempercepat transaksi, tapi juga membuat kita bergantung penuh pada teknologi. Jika sistem global ini rusak atau diretas, seluruh ekonomi dunia bisa lumpuh dalam hitungan detik. Keadilan distribusi sumber daya satu lagi masalah besar. Bagaimana dengan sumber daya alam? Hari ini, ada negara yang kaya minyak, ada yang kaya emas, ada yang kaya pangan. Jika dunia jadi satu, apakah semua sumber daya itu akan dianggap milik bersama umat manusia? Bayangkan, minyak di Timur Tengah, gandum di Ukraina, dan teknologi di Silicon Valley, semua dianggap aset dunia. Jika benar begitu, berarti pemerintah global harus mengatur distribusi dengan adil. Namun, adil bagi siapa? Apakah semua orang mendapat porsi yang sama, atau berdasarkan kebutuhan dan kemampuan produksi? Dampak pada kehidupan sehari-hari, mari kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Kamu bangun pagi, pergi ke kafe, memesan kopi, dan membayarnya dengan mata uang dunia. Kamu bekerja di perusahaan global, yang kantornya mungkin ada di 3 benua sekaligus. Kamu membeli barang lewat internet, dikirim langsung dari gudang global terdekat. Hidup terasa lebih simpel, lebih terhubung, dan lebih efisien. Tapi di sisi lain, dunia juga bisa terasa terlalu seragam. Tidak ada lagi rasa unik ketika berbelanja di pasar lokal, karena semua barang diproduksi dalam skala global. Jika dunia sudah bersatu dalam satu pemerintahan, ada satu hal besar yang langsung terasa dampaknya. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan akan melesat jauh lebih cepat. Mengapa? Karena selama ini, salah satu penghambat terbesar kemajuan ilmu bukanlah kurangnya ide, tapi batas-batas negara, persaingan politik, dan kerahasiaan antar bangsa tuan ilmu pengetahuan. Tanpa rahasia hari ini, banyak penelitian besar dijaga ketat oleh negara masing-masing. Teknologi militer, kecerdasan buatan, obat-obatan, hingga penemuan energi baru sering disembunyikan karena alasan keamanan atau kepentingan politik. Tapi dalam satu pemerintahan global, rahasia itu tidak lagi relevan. Tidak ada lagi, ini teknologi negara A. Jangan sampai negara B tahu. Semuanya bisa dibuka dan digunakan untuk kepentingan bersama umat manusia. Bayangkan seberapa cepat vaksin bisa ditemukan jika semua ilmuwan dunia berbagi data tanpa batas. Atau bayangkan energi bersih yang bisa menyelamatkan planet kita jika semua peneliti bekerja dalam satu tim besar. Kolaborasi ilmuwan dunia di masa kini, kita sudah melihat secuil dari kekuatan kolaborasi. Misalnya, proyek internasional seperti Large Hadron Collider di Eropa atau ISS, Stasiun Luar Angkasa Internasional. Itu saja sudah menghasilkan penemuan luar biasa. Sekarang bayangkan, jika seluruh dana riset dunia digabungkan, ilmuwan dari Amerika, Jepang, Mesir, Brasil, dan Indonesia semua duduk di satu meja. Bekerja untuk tujuan yang sama. Tidak ada lagi perebutan paten atau klaim penemuan ini milik negara kami. Ilmu pengetahuan benar-benar jadi milik umat manusia. Percepatan teknologi dengan kolaborasi penuh. Perkembangan teknologi bisa berlipat ganda. Energi. Kita bisa menemukan sumber energi bersih yang murah dan melimpah. Mungkin reaktor fusi nuklir yang sekarang masih dianggap mimpi akan segera jadi kenyataan. Medis, penyakit-penyakit berbahaya bisa diatasi lebih cepat. Bahkan kanker, Alzheimer, atau HIV mungkin bisa disembuhkan dengan riset global transportasi. Dunia bisa membangun jaringan transportasi super cepat, dari kereta Hyperloop global hingga pesawat listrik lintas benua, AI dan robotika. Kecerdasan buatan tidak lagi dikembangkan secara diam-diam, tapi dibangun untuk membantu seluruh manusia. Eksplorasi luar angkasa, salah satu dampak terbesar dari ilmu pengetahuan bersatu adalah eksplorasi luar angkasa. Hari ini, negara-negara berlomba-lomba. Siapa yang pertama mendarat di Mars? Siapa yang bisa membangun pangkalan di bulan? Tapi dalam satu pemerintahan dunia, tidak ada lagi perlombaan. Semua bergabung untuk satu tujuan, membawa umat manusia ke luar bumi. Bayangkan, satu misi besar. Dengan teknologi gabungan terbaik dunia,
meluncurkan armada menuju Mars. Bukan lagi misi NASA atau misi Rusia, tapi misi umat manusia, tantangan baru. Etika teknologi tapi, ada juga sisi gelap yang harus kita waspadai. Jika semua kekuatan teknologi bersatu, berarti kita juga menciptakan mesin raksasa yang sangat kuat. Bagaimana jika kecerdasan buatan global menjadi terlalu pintar dan keluar dari kendali? Bagaimana jika teknologi cloning, rekayasa genetika, atau senjata biologi disalahgunakan? Siapa yang mengatur etika penggunaan teknologi agar tidak ada pihak yang dirugikan? Dalam dunia bersatu, masalah etika ini akan menjadi tantangan terbesar. Hidup sehari-hari di era teknologi global sekarang. Bayangkan kehidupan kita sehari-hari. Kita bangun pagi, rumah sudah otomatis menggunakan energi bersih global. Kesehatan kita dipantau oleh sistem medis digital yang terhubung dengan pusat data dunia. Transportasi begitu cepat, sehingga jarak Jakarta, New York bisa ditempuh hanya dalam 2 jam. Dan di malam hari, kita bisa menonton siaran langsung dari koloni manusia pertama di Mars. Semua ini mungkin jika teknologi tidak lagi dibatasi oleh persaingan antar negara. Setelah ekonomi dan teknologi dunia menyatu, ada satu hal lain yang sangat berharga yang ikut terkena dampaknya. Budaya. Budaya adalah jiwa dari setiap bangsa. Bahasa, makanan, tarian, pakaian, musik, dan bahkan cara kita berinteraksi. Semuanya lahir dari budaya. Tapi ketika seluruh dunia hidup di bawah satu pemerintahan besar, pertanyaannya muncul, apakah budaya akan semakin kaya karena bercampur, atau justru hilang karena melebur jadi satu? Kebudayaan jadi lebih kaya. Mari kita bayangkan sisi indahnya dulu. Dengan dunia tanpa batas, pertukaran budaya jadi jauh lebih mudah. Hari ini, untuk mencicipi makanan khas dari negara lain, kita harus bepergian jauh atau mencari restoran khusus. Tapi di dunia bersatu, makanan khas Jepang bisa ditemukan di desa kecil Afrika. Sementara musik tradisional Afrika bisa populer di jalanan Paris. Bayangkan festival budaya global, di mana ribuan tarian, bahasa, dan pakaian tradisional tampil berdampingan. Sebuah pesta besar yang memperlihatkan betapa beragamnya umat manusia. Di sekolah, anak-anak tidak hanya belajar sejarah negaranya sendiri, tapi juga sejarah seluruh dunia. Mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa bumi ini punya ribuan cerita yang semuanya adalah bagian dari mereka. Bahasa global namun, ada juga perubahan besar yang tak terhindarkan. Bahasa datar saat ini ada lebih dari 7.000 bahasa di dunia. Tapi dalam satu pemerintahan global, kemungkinan besar akan ada satu bahasa utama yang dipakai untuk komunikasi resmi. Apakah itu bahasa Inggris, Mandarin, atau bahasa baru yang benar-benar diciptakan khusus untuk dunia bersatu? Di satu sisi ini memudahkan komunikasi. Tidak ada lagi hambatan bahasa. Namun di sisi lain, bahasa-bahasa kecil bisa punah karena perlahan tidak lagi digunakan. Ancaman hilangnya identitas lokal budaya memang bisa bercampur, tapi ada risiko besar, hilangnya keunikan. Hari ini, salah satu keindahan dunia adalah keragamannya. Musik gamelan di Jawa, tari flamenco di Spanyol, festival Holi di India, seni ukir Afrika. Semuanya punya ciri khas masing-masing. Tapi bayangkan, jika semua orang menonton film yang sama, makan makanan yang sama, dan mendengarkan musik global yang sama. Bukankah dunia akan terasa seragam dan membosankan? Ada kemungkinan budaya lokal hanya menjadi hiasan museum, dikenang tapi tidak lagi hidup dalam keseharian. Budaya pop global kita bisa lihat contohnya sekarang. Budaya pop, film Hollywood, musik K-pop, anime Jepang, sudah menyebar ke seluruh dunia. Itu baru dalam dunia yang masih terpisah negara. Bagaimana jika dunia benar-benar bersatu? Mungkin akan muncul budaya pop global, sebuah campuran dari semua tren dunia. Seragam, populer, tapi apakah masih mencerminkan keunikan tiap daerah? Dilema generasi baru, bayangkan seorang anak lahir dalam dunia bersatu. Sejak kecil ia belajar bahasa global, mendengar musik global, makan makanan global. Apakah dia masih tahu tentang budaya nenek moyangnya? Atau semuanya sudah bercampur, sehingga ia merasa tidak lagi punya akar? Di satu sisi, anak itu akan merasa menjadi bagian dari umat manusia. Tapi di sisi lain, ia mungkin kehilangan rasa memiliki terhadap budayanya sendiri. Jalan tengah, budaya global yang inklusif tentu saja, bukan berarti budaya lokal harus hilang.
Pemerintahan dunia bisa menciptakan kebijakan untuk melestarikan budaya. Misalnya dengan mendukung seni tradisional, bahasa daerah, dan festival lokal. Bahkan bisa ada UNESCO Global, yang tugasnya bukan hanya menjaga situs budaya, tapi juga memastikan setiap tradisi tetap hidup. Kalau ini berhasil, maka dunia bersatu bisa jadi tempat di mana budaya bukan hilang, tapi justru berkembang lebih subur. Mungkin kita berpikir, jika seluruh dunia bersatu di bawah satu pemerintahan global, maka semua masalah selesai. Tidak ada lagi perang antar negara, tidak ada lagi perebutan wilayah, dan tidak ada lagi konflik diplomatik. Tapi tunggu dulu, justru di titik ini muncul tantangan baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita bayangkan, masalah kekuasaan. Bayangkan sebuah pemerintahan yang mengatur bukan hanya satu negara, tapi seluruh umat manusia. Pertanyaannya, siapa yang memimpin? Apakah kita akan punya satu presiden dunia? Atau dewan besar berisi perwakilan semua bangsa? Masalahnya, semakin besar kekuasaan, semakin besar pula risiko penyalahgunaannya. Kalau dulu kita khawatir dengan korupsi di satu negara, bayangkan jika korupsi terjadi di tingkat dunia. Dampaknya bukan hanya ke satu wilayah, tapi ke seluruh planet. Dan kalau pemimpin dunia itu tidak adil, maka penderitaannya akan dirasakan miliaran orang sekaligus. Ketidakpuasan rakyat, tidak semua orang akan setuju dengan keputusan pemerintahan global. Bayangkan saja, ada keputusan tentang pajak, lingkungan, atau hukum baru yang mungkin menguntungkan satu kelompok, tapi merugikan kelompok lain. Misalnya, petani di Asia harus mengikuti standar pertanian global yang ditentukan di Eropa. Pekerja di Afrika harus bersaing dengan tenaga kerja dari Amerika tanpa batas tradisi. Lokal di suatu daerah bisa dilarang karena dianggap tidak sesuai dengan aturan global. Akibatnya, akan muncul ketidakpuasan. Mungkin tidak lagi berupa perang antar negara, tapi berupa pemberontakan dalam negeri global, gerakan protes, demonstrasi besar, bahkan kelompok yang menolak sistem dunia bersatu. Masalah ekonomi kita sempat membayangkan di bab sebelumnya bahwa ekonomi dunia bersatu akan jadi lebih lancar. Tapi jangan lupa, kesenjangan ekonomi tetap bisa terjadi. Kalau ada satu mata uang global, siapa yang menentukan nilainya? Bagaimana kalau ada wilayah yang kaya sumber daya, tapi merasa tidak mendapat bagian yang adil? Bisa saja muncul ketidakadilan baru. Negara-negara atau wilayah yang dulu sudah maju tetap lebih dominan, sementara wilayah yang dulu miskin tetap tertinggal. Dan kalau itu terjadi, ketidakpuasan semakin besar. Masalah identitas di bab budaya, kita sudah membicarakan risiko hilangnya identitas lokal. Tapi masalah ini bisa melebar menjadi krisis identitas global. Banyak orang mungkin akan merasa kehilangan jati diri. Dulu, kita bisa bilang, aku orang Indonesia, atau aku orang Brazil. Itu memberi rasa kebanggaan dan keterikatan. Tapi di dunia bersatu, kita semua hanya disebut warga dunia. Apakah semua orang siap melepas identitas kebangsaannya? Atau justru akan muncul kelompok-kelompok yang ngotot mempertahankan identitas mereka? Bahkan kalau itu berarti menentang pemerintahan global. Bahaya monopoli dengan pemerintahan dunia, otomatis hanya ada satu sistem hukum, satu sistem ekonomi, dan satu pusat kekuasaan. Tapi justru karena hanya ada satu, tidak ada lagi kompetisi seperti antar negara sekarang. Kalau sistem itu salah, seluruh dunia ikut menderita. Kalau teknologinya gagal, seluruh dunia terdampak. Dan kalau pemimpinnya salah mengambil keputusan, tidak ada alternatif lain yang bisa jadi penyeimbang. Bayangkan seperti kalau sebuah aplikasi error, tapi aplikasi itu adalah satu-satunya yang bisa dipakai oleh 8 miliar manusia. Itu risiko nyata dari dunia yang terlalu terpusat. Keadilan untuk semua pemerintahan dunia mungkin berusaha menciptakan hukum global. Tapi masalahnya, hukum yang adil untuk satu wilayah belum tentu adil untuk wilayah lain. Contohnya, negara-negara maju ingin melarang penggunaan energi fosil demi iklim. Tapi bagaimana dengan negara miskin yang masih sangat bergantung pada batu bara? Aturan tentang kebebasan berbicara mungkin cocok untuk Eropa. Tapi bagaimana dengan budaya di Asia yang lebih menekankan keharmonisan sosial? Perbedaan nilai dan kebutuhan ini akan jadi sumber konflik baru. Potensi perlawanan sejarah manusia selalu menunjukkan satu hal. Tidak semua orang mau tunduk pada satu aturan. Mungkin di dunia bersatu, akan ada kelompok-kelompok yang menolak total. Mereka bisa membentuk gerakan bawah tanah,
komunitas tersembunyi yang hidup di luar aturan pemerintahan dunia. Atau bahkan, mereka bisa memicu perang saudara global. Ironisnya, meskipun tujuan awalnya adalah menciptakan perdamaian abadi, dunia justru bisa menghadapi konflik dalam skala yang lebih besar. Konflik internal umat manusia. Bayangkan dunia yang sudah sepakat hidup di bawah satu pemerintahan besar. Semua negara melebur jadi satu. Tidak ada lagi bendera berbeda, tidak ada lagi paspor berbeda, bahkan mungkin tidak ada lagi istilah negara asing. Tapi kemudian muncul pertanyaan besar. Politik global di masa depan akan seperti apa? Apakah kita akan hidup damai dalam persatuan? Atau justru politik akan menjadi lebih rumit dari sebelumnya? Model pemerintahan dunia ada banyak kemungkinan bagaimana politik global ini bisa terbentuk. Mari kita bayangkan beberapa skenarionya. Satu pemimpin dunia, mungkin akan ada satu presiden atau perdana menteri dunia yang dipilih oleh seluruh umat manusia. Bayangkan pemilu global, di mana miliaran orang dari Asia, Afrika, Amerika, hingga Eropa ikut mencoblos. Suara dari setiap orang akan dihitung. Lalu satu orang akan duduk di kursi kepemimpinan, mengatur seluruh planet. Kedengarannya keren, tapi juga berbahaya. Karena kekuasaan itu begitu besar, hampir tak terbatas. Dewan global alternatif lain adalah sistem dewan. Mungkin tiap wilayah dunia punya perwakilan, mirip seperti PBB saat ini. Tapi bukan sekadar forum diskusi. Mereka benar-benar punya kekuatan membuat hukum yang berlaku untuk semua. Masalahnya, bagaimana membagi kursi perwakilan? Apakah jumlahnya sesuai populasi atau sama rata? Kalau sesuai populasi, negara padat penduduk seperti India atau China akan mendominasi. Tapi kalau sama rata, wilayah kecil akan punya kekuatan yang tidak seimbang. Sistem federal global mungkin dunia akan diatur seperti negara besar dengan provinsi. Misalnya, laki tafke puwewanto, bos. Ada pemerintah dunia di pusat, tapi setiap wilayah tetap punya otonomi untuk mengatur hal-hal lokal. Model ini mungkin lebih realistis, karena tidak semua budaya dan kebutuhan bisa diseragamkan. Politik tanpa perbatasan, di dunia tanpa negara, konsep politik berubah drastis. Tidak ada lagi politik luar negeri, karena tidak ada lagi negara asing. Tapi bukan berarti politik hilang. Justru, politik akan berubah menjadi politik internal skala besar. Kalau hari ini kita lihat, perdebatan di satu negara tentang pajak, pendidikan, atau kesehatan, bayangkan perdebatan itu terjadi di tingkat global. Apakah pajak dunia harus lebih tinggi untuk melindungi lingkungan? Apakah semua orang berhak mendapat layanan kesehatan yang sama? Apakah pendidikan global harus seragam untuk semua anak? Isu-isu yang tadinya lokal, sekarang jadi isu global. Ancaman politik baru. Namun politik global bukan hanya soal aturan, ada juga ancaman yang lebih besar. Pemberontakan global. Kalau ada kelompok yang tidak puas, mereka tidak akan bisa lari ke negara lain. Jalan satu-satunya adalah melawan pemerintahan dunia itu sendiri. Bayangkan kalau protes di satu wilayah bisa dengan cepat menular ke seluruh dunia. Dalam hitungan hari, bisa jadi ada demonstrasi global serentak. Politik identitas walaupun dunia bersatu, identitas lokal tidak akan hilang begitu saja. Orang Jawa, orang Arab, orang Rusia, orang Yoruba, semua tetap punya kebanggaan terhadap asal-usul mereka. Bisa jadi politik masa depan justru dipenuhi persaingan identitas etnis dan budaya, bukan lagi negara. Bahaya diktator global dalam sejarah, banyak kerajaan atau negara jatuh ke tangan pemimpin otoriter. Kalau dunia bersatu, risiko ini jadi lebih mengerikan. Karena kalau pemimpin global berubah menjadi diktator, tidak ada lagi tempat aman di bumi untuk melarikan diri. Politik teknologi satu hal yang pasti akan memengaruhi politik masa depan adalah teknologi. Sistem voting global mungkin dilakukan lewat internet. Bayangkan, miliaran orang mencoblos dari ponsel mereka. Kecerdasan buatan bisa dipakai untuk mengatur kebijakan global. Bahkan mungkin lebih efisien daripada manusia. Tapi ini juga membuka risiko manipulasi data, peretasan, dan kontrol yang terlalu ketat terhadap rakyat. Mungkin di masa depan, politik tidak lagi ditentukan oleh para politisi, tapi oleh algoritma utopia atau distopia. Masa depan politik global bisa berujung pada dua kemungkinan besar. Utopia, dunia benar-benar damai. Semua orang merasa setara. Tidak ada lagi perang. Semua keputusan diambil untuk kebaikan umat manusia.
dan teknologi membantu menciptakan keadilan sosial. Distopia, dunia jatuh ke tangan pemerintahan yang otoriter. Semua orang diawasi, semua keputusan ditentukan dari pusat, dan siapapun yang menentang akan langsung dibungkam. Politik global bisa jadi mimpi buruk, di mana kita hidup di bawah Big Brother versi dunia nyata. Jika dunia bersatu dalam satu pemerintahan global, maka salah satu dampak terbesar yang akan terasa ada pada lingkungan hidup. Hari ini, kita sering melihat negara-negara saling menyalahkan. Soal kerusakan alam negara industri dituduh menghasilkan terlalu banyak polusi. Negara berkembang dituding menebang hutan tanpa kendali, sementara negara-negara kecil sering merasa hanya jadi korban perubahan iklim tanpa bisa berbuat apa-apa. Tetapi, bayangkan kalau semua negara menyatu. Tidak ada lagi kamu atau kami. Yang ada hanya satu kata, kita. Satu aturan, satu bumi dalam pemerintahan dunia. Kebijakan lingkungan tidak lagi berbeda-beda. Semua harus tunduk pada aturan yang sama. Contohnya, tidak ada lagi negara yang bisa seenaknya membuang limbah ke laut. Hutan tropis di Amazon atau Kalimantan akan dijaga sebagai harta bumi bersama, bukan hanya milik satu bangsa. Energi terbarukan bisa jadi standar global, menggantikan batu bara dan minyak. Jika benar-benar diterapkan, ini bisa menjadi lompatan besar dalam menyelamatkan bumi. Karena kita tidak lagi berdebat, siapa yang harus berkorban lebih banyak, semua melakukannya. Bersama .energi bersih global. Bayangkan dunia dengan jaringan energi global. Tenaga surya dari gurun Sahara disalurkan ke Eropa. Tenaga angin dari Samudra Atlantik membantu menyalakan lampu di Asia. Tenaga panas bumi dari Indonesia memberi listrik bagi Afrika. Tidak ada lagi persaingan soal sumber daya, karena semuanya dikelola untuk kepentingan bersama. Jika ini terjadi, mungkin krisis iklim bisa diperlambat, bahkan dihentikan. Transportasi ramah lingkungan dengan satu pemerintahan global. Transportasi pun bisa diatur bersama. Mobil listrik bisa jadi kewajiban. Pesawat dengan bahan bakar ramah lingkungan bisa dipercepat pengembangannya. Bahkan, jalur kereta supercepat global bisa menghubungkan kota-kota besar di seluruh dunia, menggantikan perjalanan udara yang boros energi. Bayangkan naik kereta dari Jakarta ke Paris hanya dalam beberapa jam, sambil tahu bahwa perjalananmu tidak merusak bumi. Tantangan baru, tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti semua masalah selesai, karena justru ketika dunia bersatu, ada tantangan baru dalam mengelola lingkungan. Overkoordinasi. Kalau satu kebijakan global diterapkan, lalu ternyata salah, dampaknya akan terasa ke seluruh dunia. Misalnya, jika pemerintah dunia salah menghitung kebutuhan pangan, lalu membuka jutaan hektar lahan pertanian baru, ekosistem besar bisa hancur sekaligus. Eksploitasi terpusat. Kalau semua sumber daya dianggap milik bersama, bisa saja ada keputusan untuk memaksimalkan pemanfaatannya tanpa terlalu peduli pada keseimbangan. Lokal contoh, laut dalam bisa ditambang. Habis-habisan karena dianggap demi kepentingan umat manusia, padahal ekosistem laut bisa runtuh. Masalah kepentingan, apa semua orang siap menyesuaikan diri? Coba bayangkan, ada wilayah yang sangat bergantung pada industri minyak. Jika aturan global langsung melarang minyak, jutaan orang di sana bisa kehilangan mata pencaharian. Jadi, meskipun tujuannya baik, pelaksanaannya bisa menimbulkan konflik sosial. Krisis global, solusi global. Namun, ada satu keuntungan besar. Krisis yang sebelumnya terasa mustahil diselesaikan, kini bisa ditangani bersama. Perubahan iklim, pemerintah dunia bisa menetapkan target emisi global yang wajib dipatuhi. Tidak ada lagi negara yang bisa lari dari tanggung jawab. Sampah plastik, larangan produksi plastik sekali pakai, bisa berlaku serentak di seluruh dunia. Hewan terancam punah. Harimau, gajah, dan badak tidak lagi dianggap milik satu negara, melainkan milik dunia. Perlindungan bisa dilakukan bersama-sama. Hubungan manusia dan alam satu hal lain yang menarik. Mungkin dengan dunia bersatu, cara pandang kita terhadap alam juga berubah. Kalau dulu manusia sering merasa terpisah, ini negara saya, itu negara mereka. Di masa depan, mungkin kita akan sadar bahwa kita semua hanya punya satu rumah bersama, bumi. Perasaan memiliki bersama ini bisa melahirkan budaya baru yang lebih menghormati lingkungan. Anak-anak di sekolah akan belajar bukan hanya sejarah dunia, tapi juga cara merawat planet sebagai satu kesatuan. Kita sudah membahas banyak hal,
dari ekonomi, budaya, politik, sampai lingkungan, tentang apa yang terjadi jika semua negara di dunia benar-benar bersatu di bawah satu pemerintahan global. Tapi kini, mari kita tarik napas sejenak dan melihat gambaran paling besar, bagaimana masa depan peradaban manusia secara keseluruhan. Apakah dunia bersatu akan membawa kita ke era emas kemajuan? Atau justru ke masa gelap yang penuh tekanan? Kemungkinan utopia, mari kita bayangkan sisi paling indahnya dulu. Jika manusia benar-benar bersatu, tidak ada lagi perang. Sumber daya bumi dikelola bersama. Teknologi digunakan bukan untuk bersaing, tapi untuk kebaikan semua orang. Bayangkan kota-kota masa depan, gedung-gedung megah dengan energi bersih, kendaraan melayang tanpa polusi, dan masyarakat yang hidup tanpa takut akan konflik antar negara. Dengan kekuatan yang terpusat, umat manusia bisa melakukan hal-hal luar biasa, membangun koloni di bulan dan Mars, menyembuhkan penyakit-penyakit mematikan, menghapus kemiskinan global untuk selamanya, menciptakan sistem pendidikan universal, di mana setiap anak, dimanapun dia lahir, punya akses yang sama terhadap ilmu pengetahuan. Di dunia seperti ini, umat manusia akhirnya bisa fokus pada hal terbesar, menjadi peradaban antar planet, bahkan antar bintang. Ancaman distopia, namun di sisi lain, bayangan suram juga bisa muncul. Jika pemerintahan dunia jatuh ke tangan segelintir orang atau dikuasai oleh sistem otoriter, maka seluruh umat manusia bisa kehilangan kebebasannya sekaligus. Bayangkan dunia di mana setiap langkahmu dipantau kamera, setiap kata-katamu direkam algoritma, dan tidak ada tempat di bumi untuk lari jika kamu menentang. Konsep Big Brother yang dulu hanya ada di novel, kini bisa jadi kenyataan global. Bahkan mungkin teknologi yang seharusnya membebaskan justru digunakan untuk mengontrol. Kecerdasan buatan global bisa mengatur pekerjaan, kehidupan sosial, bahkan keputusan pribadi kita. Di dunia seperti ini, peradaban manusia mungkin maju secara teknologi, tapi mundur secara kemanusiaan. Masa transisi yang rumit yang perlu kita ingat, perjalanan menuju dunia bersatu tidak akan mudah. Akan ada konflik identitas ketika orang-orang enggan melepaskan kebangsaan atau budayanya. Akan ada perlawanan ekonomi dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh sistem baru. Akan ada tantangan politik karena tidak semua orang sepakat bagaimana dunia seharusnya diatur. Mungkin selama ratusan tahun pertama, dunia akan penuh dengan gesekan. Baru setelah melewati berbagai krisis besar, umat manusia bisa benar-benar belajar bagaimana hidup sebagai satu kesatuan. Lompatan peradaban, tapi kalau kita berhasil melewati masa transisi itu, dunia bersatu bisa menjadi titik balik sejarah umat manusia. Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali manusia bersatu dalam kelompok yang lebih besar, peradaban melompat lebih jauh. Dulu, desa-desa kecil bersatu jadi kerajaan. Kerajaan-kerajaan bersatu jadi negara. Dan sekarang, negara-negara berpotensi bersatu jadi peradaban global. Jika pola ini terus berlanjut, mungkin langkah selanjutnya adalah peradaban galaksi. Satu umat manusia, satu bendera menjelajahi luar angkasa bersama. Akhir bab jadi. Masa depan peradaban manusia, jika dunia benar-benar bersatu, bisa menuju dua arah. Utopia, di mana kita hidup damai, sejahtera, dan menembus bintang bersama. Atau distopia, di mana kita semua terjebak dalam sistem yang mengekang kebebasan. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mampu menjaga keseimbangan antara persatuan dan kebebasan? Apakah kita bisa memastikan bahwa dunia bersatu bukan berarti hilangnya jati diri, tapi justru lahirnya peradaban baru yang lebih matang? Pertanyaan itu mungkin belum bisa dijawab sekarang, tapi satu hal yang pasti, jika hari itu tiba, umat manusia akan memasuki babak paling penting dalam sejarahnya. Babak yang menentukan apakah kita akan jadi spesies yang benar-benar dewasa, atau justru menghancurkan diri kita sendiri.